Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat Allah. Kita masih sehat dan kita berkesempatan untuk mengoreksi diri, kemudian siap membenahi. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah adalah langkah yang terbaik. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan sehingga kita mantap di dalam menjalankan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, hidup kita ini tidak lepas dari godaan-godaan, sehingga kita tidak heran terkadang ada orang yang baik tiba-tiba menjadi jelek, dan orang-orang yang biasa beramal baik kemudian surut ke belakang. Nah, ternyata dalam hidup ini ada godaan, yaitu godaan dari setan. Pemirsa yang berbahagia, ternyata Allah telah memberi mandat, telah memberi dispensasi kepada setan. Karena memang setan minta dua hal itu. Yang pertama, minta dispensasi. Mengapa? Di dalam surat Al-Hijr ayat 34 dan 35, Allah mengusir iblis dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Berfirman, ya Allah, maka keluarlah engkau darinya surga, maka sesungguhnya engkau rajim, terkutuk. Jadi iblis, setan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya atasmu laknat sampai hari kiamat. Oleh karena inilah akhirnya setan mohon kepada Allah. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata ia setan, Rabbi Tuhanku, memberi tangguhlah engkau kepadaku sampai hari dibangkitkan. Ternyata setan itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan minta tangguh tempo. Bagaimana jawaban Allah? Qala fa innaka minal munzurin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, maka sesungguhnya engkau setan iblis
termasuk orang-orang yang menanti sampai waktu yang diketahui. Jadi iblis diberi oleh Allah, setan iblis diberi oleh Allah kesempatan hidup sampai hari kiamat, sementara manusia hidupnya ada batasnya. Ini hendaklah menjadi renungan kita sebagai manusia diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk apa? Setelah itu, setan memohon kepada Allah yang kedua. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Berkata ya setan, Rabbi Tuhanku, sebab engkau telah menjadikan aku makhluk yang terkutuk, makhluk yang sesat, sungguh aku akan menghiasi perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik bagi mereka di dalam bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini ternyata Allah memberi dispensasi keringanan hidup sampai hari kiamat, dan Allah memberikan surat kuasa kepada setan untuk menggoda manusia. Oleh karena itu tidak heran ada manusia yang berkata baik, berjanji baik-baik, tetapi di dalamnya jahat. Atau dia berbuat jahat, terang-terangan berbuat jahat, tapi tidak merasa berbuat jahat, bahkan merasa indah, merasa senang. Ini berarti sudah kena jeratan dari setan. Nah, oleh karena itu kita sadar sebagai orang yang beriman, kita selalu mohon kepada Allah agar tidak mudah terjerat oleh ranjau-ranjau, rayuan-rayuan setan. Nah, setelah itu ternyata setan mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seolah setan mengatakan, ya Tuhanku, semua akan saya hiasi manusia itu, perbuatan yang jahat itu merasa baik, dan akan aku sesatkan semuanya kecuali hamba engkau yang ikhlas. Ukuran ikhlas inilah yang menjadikan setan tidak berani menggoda manusia. Semua yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mencari ridha Allah, sehingga kita dalam kesempatan hidup ini yang berganti tahun bertambah usia kita dapat merenda amal soleh, kita dapat menabur amal soleh yang banyak. Karena Allah, inilah kita akan menuju hamba-hamba yang ikhlas, sehingga setan akan sulit menggoda kita. Bahkan setan itu tidak itu saja. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu mengajak berbuat jahat, berbuat kotor, dan berdusta atas nama Allah.
Nah, mudah-mudahan kita menyadari hal ini sehingga di dalam hidup ini kita selalu memohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah sehingga kita mendapat ridho Allah di dunia sampai di akhirat. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kita kaji tadi adalah surat Al-Hijr ayat 34 sampai ayat 40. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.